Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifitya Rahmani. Eh, dari skema pengabdian kepada masyarakat, dosen pulang kampung, di mana judul pengabdian saya adalah agropreneurship berkelanjutan, transformasi santri pesantren Al-Quduah di Tasikmalaya. Di mana tim saya ada Delina Herdian, Muhammad Alam, Karisma, Faratih, dan Eka Merdekawati. Di pesantren Aku Dua sendiri, kita mengembangkan program untuk meningkatkan kapasitas agropreneurship dan literasi keuangan. Jadi program PKM ini bertujuan meningkatkan kapasitas santri di pesantren Aku Dua Tasikmalaya dan ada beberapa kelompok wanita tani di Desa Cikalang. Dalam agropreneurship ini ada juga kita berikan literasi keuangan dengan menggunakan metode partisipatif, digunakan melalui observasi, perancangan modul, ada pelatihannya, pendampingan sampai dengan evaluasi. Di mana untuk meningkatkan kapasitas agropreneurship ini kita melakukan program pengawasan premium. Jadi di Pesantren Aku Dua dan KWT Desa Cikalang ini menghasilkan produk tani yang masih belum dikemas secara premium. Kita menggunakan program pengemasan premium tujuannya untuk peningkatan keterampilan pengemasan produk pertanian menjadi kemasan premium berlabel produk Santai Alko 2 yang lebih higienis dan bernilai jual tinggi. Sedangkan untuk di literasi keuangan, kita ditandai dengan kemampuan menggunakan buku kas sederhana dan kesadaran resiko finansial, antara lain ada pinjaman online dan judi online. Jadi kita masyarakat di Alkudua dan di Desa Cikalang kita sosialisasikan terkait bahayanya pinjol dan judol. Jadi kegiatan ini membentuk ekosistem kewirausahaan hijau berbasis pesantren dan desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta mendukung SDGs. Jadi pengantarnya, pendahuluannya, pesantren itu saat ini memiliki posisi strategis dalam pemberdayaan sosial ekonomi untuk mendorong kemandirian dan etos kerja. Potensi pesantren juga karena berbasis kewirausahaan dan kearifan lokal, di dalamnya ada agribisnis dan peternakan, dan lokus pendidikan kewirausahaan terstruktur dengan sangat besar. Jadi walaupun ini pesantrennya di desa, tetapi mereka fokus di agribisnis dan peternakan. Sehingga eh, sebelumnya ekosistem kewirausahaannya pun sudah terbentuk, tetapi belum maksimal. Dengan demikian, kita memberlakukan pengembangan inovasi, pengemasan premium, dan peningkatan literasi keuangan untuk memperkuat daya saing produk pertanian dan ketahanan finansial dan mendukung juga kewirausahaan hijau untuk penguatan kewirausahaan hijau di pesantren untuk mendorong inovasi para santrinya, kemudian efisiensi sumber daya dan tanggung jawab sosial. Sejalan dengan nilai keagamaan dan kemandirian ekonomi. Di bagian literasi keuangan, itu sebagai pengungkit untuk kewirausahaan. Jadi literasi keuangan ini adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, kesiapan mengambil resiko, keberlanjutan usaha, dan studi. Kita juga telah melakukan studi untuk menunjukkan literasi keuangan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan. Kemudian dari literasi keuangan ini akan dikembangkan menjadi pengambilan keputusan. Kemudian kita ada inklusi keuangan sama resiliensi ekonomi. Jadi di pengambilan keputusan ini kita meningkatkan kemampuan dalam mengelola dana dan investasi berkelanjutan. Selanjutnya di inklusi keuangan kita ada literasi keuangan dan digital mendorong inklusi keuangan terutama di UMKM. Kemudian ada resiliensi ekonomi, pelatihan literasi keuangan terbukti meningkatkan stabilitas ekonomi dan daya tahan komunitas. Jadi untuk strategi keuangan berbasis komunitas ini seperti mikrofinansial dan capacity building efektif memperkuat UMKM lokal. Kemudian ada inovasi pengemasan bernilai tambah biar agar value added-nya bertambah untuk berperan menaikkan nilai dari pertanian melalui peningkatan mutu.
Ada ketahanan simpannya dan citra ramah lingkungan. Kemudian dari inovasi ini ada tinjauan modern menunjukkan kemajuan smart atau active packaging yang menjaga kualitas hortikultura. Kemudian ada riset menunjukkan preferensi dan willingness to pay konsumen terhadap kemasan yang berkelanjutan. Kemudian ada penguatan nilai tambah pertanian yang dipengaruhi integritas ekonomi dan daya saingnya. Kemudian ada dari pendekatan partisipatif ini berbasis komunitas meningkatkan pemberdayaan warga sejalan dengan SDGs juga. Metode pelaksanaannya bersifat metode partisipatif. Jadi PKM ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan santri pesantren dan ibu-ibu KWT di Desa Cikalang secara aktif dalam pelatihan, pendampingan, dan praktik langsung. Jadi awalnya kita melakukan observasi awal, melihat identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra melalui wawancara informal. Kemudian kita ada perancangan program, kemudian ada pelaksanakan kegiatan, kemudian pendampingan lapangan, terakhir ada kita evaluasi dan refleksi. Hasilnya kemarin telah dilakukan pelatihan pengawasan premium, berhasil menghasilkan produk sayuran dalam kemasan food grade dengan label produk santri Alku2 paket siap saji. Jadi sayuran-sayuran yang kita ambil pun dari pertanian yang di dikembangkan di pesantren Alku2 dan KWT. Jadi setelah kita kumpulkan sayurannya, kebentuklah ada paket untuk sayur sop praktis, siap masak, harga lebih tinggi, terus ada paketan sayur asam, tahan lebih lama, menarik konsumen, sama ada lalapan, jadi lebih higienis dan identitas produk lebih jelas. Karena kita menggunakan tambahan pengawet pengawet food grade. Jadi pada saat melakukan pengemasan kita mengedukasi kalau ada pengawet food grade ini akhirnya meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan daya saing produk lokal. Kemudian terkait literasi keuangan diberikan melalui ceramah interaktif, simulasi kasus dan praktek pencatatan tersederhana. Peserta dilatih untuk melakukan eh, apa eh, pemahaman terkait literasi keuangan tentang earning, saving, spending, sharing dan financial crime awareness. Kemudian kita di bagian pencatatan keuangan kita runut bagaimana cara menulis eh, mencatat laporan-laporan keuangan di buku kas manual untuk mencatatkan transaksi usaha dan rumah tangga khususnya. Kemudian ada kesadaran resiko karena di daerah desa Cikalang ini masih banyak yang tidak aware terhadap kejahatan cyber khususnya di judi online dan pinjaman online, maka kita mengangkat tema tersebut untuk menyadarkan resiko-resiko keuangan yang ada di dunia digital. Kemudian ada analisis outputnya. Jadi setelah kita melakukan sosialisasi di pesantren Alku2 dan ibu-ibu KWT, terlihat ada peningkatan nilai jual produk dan kesadaran risiko finansial. Dampak jangka panjangnya diharapkan berupa ekosistem kewirausahaan hijau yang mendukung SDGs. Jadi kemarin ada di aspek output, capaiannya kita mengecek produk kemasan premium, ada label produk sama materi literasi keuangan. Outcome-nya, santri lebih profesional dalam agropreneurship, ibu-ibu KWT mandiri dalam keuangan, kolaborasi pesantren, masyarakat, kesadaran keberlanjutan meningkat. Ini ada output dan outcome-nya. Kemudian kita melakukan survei juga, survei awal dan survei terakhir. Ada perbandingan tingkat pemahaman antara santri dan ibu-ibu KWT. Jadi pada saat sebelum melakukan eh, penyuluhan atau praktek eh, pembuatan itu santri Alku2 itu ada 45% memahami apa sih eh, pemahaman terkait
literasi keuangan dan terkait inovasi packagingnya, nilai tambah. Sehingga pada saat selesai melakukan ada kenaikan menjadi 80%. Begitu pula ibu-ibu KWT yang sebelumnya 40% menjadi 75%. Ada simpulan dan rekomendasi setelah berakhirnya eh, pengabdian ini. Maka ada kesimpulannya, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas santri dan ibu-ibu KWT dalam penguasaan produk pertanian, literasi keuangan, menciptakan ekosistem kewirausahaan hijau berbasis pesantren dan desa. Ada manfaat utamanya. Alhamdulillah tercipta ekosistem kewirausahaan hijau yang inklusif. Santri menjadi agropenership muda, ibu-ibu KWT mengelola usaha profesional dan mendukung SDGs. Keterbatasan, belum terlaksananya inovasi pemanfaatan limbah pertanian dan rendahnya infrastruktur digital. Jadi sebelumnya kita awalnya literasi keuangannya akan berbasis digital, tetapi karena kesulitan sinyal, akhirnya kita menjadi literasi keuangannya bersifat manual. Kemudian awalnya akan memanfaatkan limbah pertanian, tapi belum memadai karena pada saat kita mau mengolah limbahnya, kebetulan pada saat datang sudah bersih, tidak ada limbah. Jadi akhirnya kita mencari eh, apa? Walaupun mencari skema lain atau pelatihan lain untuk selain limbah. Insya Allah kalau misalnya di pengabdian selanjutnya kita bisa memanfaatkan limbah pertanian. Saran, pengembangan program lanjutan, ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi offline untuk pencatatan keuangan, dan penguatan jejaring kemitraan. Jadi saat ini ibu-ibu KWT dan santri itu masih menjual produknya di masyarakat sekitar. Mungkin kalau misalnya penguatan jejaring kemitraan bisa mengembangkan lebih luas lagi hasil tani dan peternakannya ke lingkungan yang lebih luas lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada DPMA, IPB, Pesantren Aku 2, santri, ibu-ibu KWT, dan mahasiswa pendamping atas dukungan dan partisipasinya. Berikut dokumentasi pada saat melakukan penyuluhan dan pelaksanaan survei di area pertanian di KWT dan Pesantren Aku 2. Dan luaran berita yang telah kita submit atau setelah publish itu ada di Jurnal Pos, kemudian ada di Sekolah Vokasi, ada Jejak Tasik. Kemudian ada luaran jurnal yang kita telah submit di JPM yang akan terbit di bulan Januari 2026. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan program untuk ibu-ibu KWT dan pesantren Alku 2 di Cikalang, Tasikmalaya akan berlanjut di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.